Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeki Hendrian. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Cyber Asia. Oke, di video kali ini, untuk beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan untuk tugas UTS dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, di mana ini merupakan salah satu mata kuliah prodi Informatika, dan saya berasal dari kelas IT 401, dan untuk dosen pengampu di mata kuliah ini yaitu Ibu Mia Handini ST MMSI. Oke, di video kali ini di beberapa menit kemudian saya akan menjelaskan beberapa poin analisa user interface dari aplikasi dari salah satu aplikasi e-commerce, di mana di tugas UTS kali ini saya memilih aplikasinya yaitu aplikasi dari Tokopedia. Nah, mungkin kita sudah familiar dengan salah satu e-commerce atau tempat pembelanjaan online satu ini. Oke, untuk analisa user interface dari aplikasi Tokopedia ini, kita memiliki dilihat dari beberapa poin berikut. Nah, yang pertama yaitu ragam dialognya seperti apa, terus desain user interface-nya, yang selanjutnya penanganan masalah dan help. Mungkin nanti ada beberapa bentuk penanganan masalah yang di-provide atau disediakan oleh eh, aplikasi Tokopedia ini. Terus selanjutnya yang terakhir nanti dari semua poin sebelumnya kita bisa nanti mencoba untuk menyimpulkan kelebihan dan kekurangan dari aplikasi. Tapi ini berdasarkan perspektif atau pandangan pribadi, jadi ini berdasarkan pandangan pribadi di mana kita sebagai user atau pengguna. Oke, yang pertama kita coba bahas dulu terkait ragam dialognya seperti apa. Kita coba analisa dan coba uraikan untuk ragam dialog apa saja sih yang disediakan oleh aplikasi Tokopedia ini. Nah, yang pertama pasti adanya yang namanya navigasi menu. Navigasi menu ini biasanya tuh jika aplikasinya itu berbasis web, biasanya berada di bagian atas atau di bagian header-nya. Atau jika di aplikasi mobile, itu biasanya ada di bagian bawah untuk navigasi menunya. Nah, di sini Tokopedia mempertahankan dan selalu konsisten terhadap menu navigasi yang disediakan seperti beranda, kategori, peranjang, transaksi, dan akun. Nah, di mana di bagian menu navigasi ini terdapat beberapa pilihan seperti yang disebutkan sebelumnya. Nah, untuk yang berbasis web, itu navigasi menunya berada di bagian atas pada halaman dari aplikasinya. Dan untuk aplikasi menu navigasi, untuk yang aplikasi atau aplikasi mobile itu biasanya berada di bagian bawah. Nah, mungkin nanti kita coba lihat untuk contohnya. Oke, selanjutnya ada pop-up dan modals. Nah, ini yang membuat aplikasi itu lebih interaktif dengan usernya. Nah, di mana pop-up dan modals ini menampilkan notifikasi dan informasi penting yang lebih interaktif dengan animasi yang soft untuk meningkatkan user experience. Nah, jadi kalau kita lihat aplikasi Tokopedia ini dia memiliki warna yang soft dan selalu konsisten
di mana Tokopedia itu identik dengan warna hijau. Jadi warnanya itu bukan cuma warna hijau, tapi terdapat beberapa warna lainnya yang digunakan untuk mengisi setiap menu yang ada atau button. Nah, di mana jika pemilihan warna ini tepat, itu bisa meningkatkan user experience. Jadi, selama user menggunakan aplikasi tersebut, user bisa lebih nyaman dalam penggunaannya. Nah, selanjutnya banyak menu quick access juga di aplikasi Tokopedia ini yang tersedia di bagian halaman depan atau homepage-nya juga, yang mana ini bisa mempermudah ketika user menggunakan aplikasi tersebut. Contohnya bisa mempercepat proses pencarian barang yang sesuai dengan kebutuhan user. Nah, selanjutnya ada menu form, di mana desain form atau formulir semakin disederhanakan dengan penggunaan autofill dan validasi real time yang lebih smart, sehingga user bisa mengisi informasi dengan cepat dan mudah. Nah, ini sangat penting ya buat efisiensi waktu user selama penggunaan aplikasi tersebut. Selanjutnya translate plugin button. Nah, ini salah satu fitur yang sangat membantu juga dari sisi bahasa, di mana kita bisa klik button untuk translate dari bahasa di tulisan-tulisan yang ada di page pada aplikasi. Nah, mungkin kita coba lihat dari beberapa poin yang di atas. Nah, di sini kita bisa lihat di mana di bagian menu awal Tokopedia ini kita udah disajikan dengan berbagai menu pilihan. Nah, di sini kita bisa pilih menu menu-menu yang tersedia di sini kira-kira apa saja yang sedang kita butuhkan atau yang sedang kita cari, kita bisa scroll di sini. Jadi tidak perlu untuk scroll satu-satu, terus apalagi kalau scroll satu-satu dan sampai panjang banget biasanya, itu bahkan memakan waktu, butuh waktu yang lama. Nah, di sini dari Tokopedia sendiri itu menyediakan menu. Nah, ini yang bisa dibilang menu quick access tadi. Jadi user sudah disediakan dengan berbagai menu, berbagai pilihan, mulai dari menu barang-barang yang sekiranya itu per kategori. Contohnya eh, barang rumah tangga atau barang elektronik atau buku, terus atau fashion. Nah, di sini Tokopedia udah menyediakan menunya. Ketika kita klik, itu akan diarahkan ke halaman yang menyediakan barang-barang sesuai dengan kita cari. Misal kita klik untuk menu rumah tangga. Nah, di situ nanti akan ditampilkan kira-kira barang apa saja yang kaitannya dengan kebutuhan rumah tangga atau fashion atau mungkin elektronik gitu. Jadi tidak dicampur, untuk elektronik itu dipisahkan untuk halamannya. Gitu. Jadi lebih memudahkan ketika user mencari kebutuhannya. Nah, selain itu, seperti yang dibilang tadi, juga banyak menu-menu lainnya, terus tampilannya juga lebih soft, pemilihan warnanya juga lebih bagus, jadi lebih enak untuk dilihat. Jadi dari view eye-catching-nya tuh juga dapat lah untuk Tokopedia ini. Jadi lebih enak ketika kita scroll-scroll di aplikasi ini. Nah, seperti yang dibilang tadi, di sini juga terlihat nih ada button untuk translate bahasa. Nah, di mana ketika kita klik, di sini ada pilihannya Indonesia dan English atau Inggris. Nah, kita bisa merubah tampilan bahasa yang ada di halaman aplikasinya ini. Kita bisa menggunakan bahasa Indonesia dan kita bisa menggunakan bahasa Inggris. Dan ini bisa tinggal diklik aja. Kita pilih bahasa Indonesia, maka bahasa yang tampilkan akan berubah menjadi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nanti kita klik yang English, otomatis nanti bahasanya akan berubah ke bahasa Inggris. Nah, namun setelah saya coba di aplikasi ini, itu terdapat sedikit kekurangan, di mana ketika diklik bahasa Inggris, itu masih ada kalimat atau kata-kata yang tidak translate ke bahasa Inggris, jadi tidak utuh. Nah, contohnya di sini misalkan ketika diklik English, itu
bagian buy ini ada bebas ongkir. Harusnya itu bukan bahasa Inggris. Jadi masih ada beberapa kalimat atau bahasa yang digunakan itu belum tertranslate dengan utuh seperti itu. Tapi overall sudah oke. Selanjutnya desain user interface-nya. Oke, gimana nanti desain user interface itu sangat dibutuhkan nih untuk menjaga supaya user itu bisa betah ketika mengunjungi aplikasi tersebut. Nah, pertama di sini kita lihat dari segi warna dan tema. Seperti yang dibilang sebelumnya, skema warna hijau menjadi ciri khas Tokopedia, tetap dipertahankan dari dulu sampai sekarang. Nah, dengan sentuhan warna yang lebih modern dan cenderung cerah, serta soft, sehingga menciptakan tampilan yang fresh dan dinamis. Nah, jadi pemilihan warna itu juga sangat penting ya dalam proses pengembangan sebuah aplikasi. Selanjutnya ada tata letak. Nah, desain di mana minimalis dan intuitif pastinya. Produk-produk yang ditampilkan dengan gambar yang bersolusi tinggi, ini sangat penting ya, apalagi dalam sebuah marketing, penjualan itu pasti butuh user itu, pasti pertama itu dalam pemilihan barang pasti berdasarkan apa yang dilihat gitu. Jadi ketika user melihat dari foto yang ditampilkan, foto produk yang ditampilkan itu bagus, itu bisa menjadi salah satu daya tarik bagi user atau pengguna untuk membeli suatu barang tersebut. Nah, ini Tokopedia sudah memilih, sudah menggunakan gambar yang ditampilkan pada aplikasi mereka itu bersolusi tinggi. Jadi gambarnya itu sudah jelas dan bersih, sudah clear untuk gambar yang ditampilkan. Sehingga user dapat melihat detail produk dengan fitur zoom juga. Jadi ketika di zoom itu gambarnya tidak pecah. Terus sehingga user bisa melihat detail barangnya. Nah, di mana akan menciptakan kepuasan tersendiri bagi user. Nah, selanjutnya icon yang ditampilkan, icon dan tipografi. Icon-icon didesain dengan style yang lebih modern dan konsisten, tipografi menggunakan font yang lebih bersih dan mudah dibaca, sehingga meningkatnya kenyamanan secara visual. Nah, berikut contohnya untuk tampilan aplikasi. Nah, ini di bagian kiri, ini ketika akses aplikasi Tokopedia web base-nya, terus ini aplikasi mobile-nya. Nah, di mana pilihan warna di sini itu sudah sangat eye-catching ya. Jadi secara visual itu sudah enak untuk dilihat gitu. Jadi ketika kita berselancar di aplikasinya Tokopedia ini itu bisa membentuk suatu kenyamanan secara visual. Jadi pemilihan warnanya itu sudah tepat untuk Tokopedia ini. Begitupun di aplikasi mobile-nya ini diakses dari smartphone. Ya, seperti yang dibilang tadi, itu di bagian atas terdapat menu navigasi. Kalau di web base, kalau aplikasi mobile-nya itu navigasi berada di bagian bawah. Di sini juga terdapat menu-menu yang disediakan. Jadi biasanya aplikasi itu juga membaca apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita searching. Itu misal kita sering searching jam. Nah, otomatis di aplikasi ini dia bisa membaca history dan bakal banyak ditampilkan tentang produk-produk jam. Seperti itu. Untuk desainnya sudah bagus ya dan sangat enak buat dilihat secara visual. Nah, selanjutnya penanganan masalah dan help. Nah, ini pasti sangat dibutuhkan bagi orang user apalagi ini sifatnya tuh online. Nah, yang pertama itu kita bahas dulu untuk penanganan masalahnya. Yang pertama di sini ada validasi formulir. Validasi secara real time ditingkatkan dengan teknologi AI yang dapat mengenali dan menyarankan perbaikan otomatis. Misalnya, jika user salah memasukkan alamat, sistem akan memberikan saran perbaikan. Nah, ini kan juga sering terjadi ketika user salah memasukkan alamat, itu kan juga bisa fatal ketika ada pengiriman barang.
Nah, ini di Tokopedia ini sendiri itu sudah menyediakan teknologi AI untuk mengkoreksi ketika user salah memasukkan alamat atau tidak sesuai. Nah, jadi lebih canggih. Selanjutnya ada pesan kesalahan. Pastinya ketika user melakukan input data dan ternyata itu tidak sesuai, salah, maka akan dimunculkan eh, pesan kesalahan. Nah, contohnya ketika login, di page loginnya itu kita memasukkan akun, ternyata akun yang dimasukkan itu belum terdaftar atau belum ada di sistem database-nya Tokopedia, belum terdaftar sebelumnya, maka nanti akan muncul pesan kesalahan bahwasanya email ataupun password yang dimasukkan itu tidak sesuai. Nah, pesan kesalahan yang ditampilkan lebih deskriptif dan dilengkapi dengan icon visual yang membantu pengguna memahami masalah dengan cepat. Terdapat juga direct link ke halaman bantuan terkait jika dibutuhkan. Contohnya saat proses login di mana user lupa akunnya, maka terdapat link bantuan untuk menangani problem problem tersebut. Nah, jadi Tokopedia itu sudah menyediakan direct link. Misal butuh bantuan, nah itu kita bisa klik, nanti Tokopedia akan mengarahkan ke halaman di mana Tokopedia itu bisa membantu kita untuk menangani masalah seperti kesalahan password atau mungkin bisa reset password, ganti password, dan lain-lain. Jadi sangat membantu untuk eh, permasalahan yang dihadapi oleh user. Nah, selanjutnya help dan support. Nah, ini pastinya di setiap aplikasi, apalagi ini berkaitan dengan transaksi barang, terus jual beli dan lain-lain. Nah, ini pasti tidak menutup kemungkinan terjadinya sebuah kesalahan, mulai dari kesalahan pengiriman, jenis barang yang dikirim. Nah, makanya di sini Tokopedia itu menyediakan fitur help dan support. Namanya itu Tokopedia Care. Nah, nanti kita bisa lihat di halaman selanjutnya. Nah, di mana yang pertama di sini ada pusat bantuan. Diupdate dengan interface yang lebih user-friendly, artikel bantuan yang dikelola dengan baik, dan dilengkapi dengan informasi tutorial juga. Jadi buat user yang baru mendaftar Tokopedia, ini sudah disediakan sama Tokopedia sendiri, ada beberapa tutorial yang bisa diikuti sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini juga terdapat live chat dan customer care. Nah, fitur live chat diupdate dengan bot AI yang dapat menjawab pertanyaan umum secara langsung sebelum dihubungkan dengan live agent atau manusia asli. Nah, jadi Tokopedia itu sendiri sudah menyediakan namanya live chat. Tapi live chat itu tidak langsung di-reply oleh manusia, melainkan di-reply oleh bot AI yang sudah di-define, yang sudah di-define di aplikasinya. Jadi ini juga bisa membantu manusia dalam proses bekerja. Jadi tidak harus 24 jam yang hanya untuk menangani masalah-masalah basic. Nah, ini sudah terbantu dengan teknologi AI. Jadi ketika ada user ada keluhan, terus user bisa menggunakan fitur live chat ini menghubungi ke pihak Tokopedia. Ketika permasalahannya itu masih permasalahan umum yang sering terjadi, itu bisa dibantu oleh AI ini. Jadi tidak harus manusia yang standby 24 jam seperti itu. Ini sangat membantu sekali. Terus ada fake. Bagian fake saat ini lebih interaktif dengan pencarian yang lebih baik dan saran otomatis saat user mengetik pertanyaan. Nah, ini juga sangat membantu. Ada pertanyaan yang sangat umum sekali ditanyakan. Jadi Tokopedia itu sudah menyediakan fake ini. Gitu. Kira-kira pertanyaan apa saja yang sudah sering atau sangat umum diajukan ke pihak Tokopedia, itu Tokopedia sudah menyiapkan fake ini gitu. Jadi nanti user ketika ada pertanyaan yang sekiranya itu sama, jadi tinggal klik-klik saja, tidak perlu mengetik satu-satu seperti itu. Jadi sangat memudahkan untuk user berinteraksi dengan aplikasi. Nah, bisa kita lihat di sini, ini saya ambil salah satu bagian halaman yaitu pack loginnya. Ketika saya salah mengetikkan password, jadi password dan email saya belum terdaftar di aplikasi Tokopedia, ini ada pesan kesalahan atau incorrect email.
Nah, terus selanjutnya ini juga ada tersedia need help atau jika kita butuh bantuan kita bisa klik need help ini untuk membantu nanti proses gimana caranya supaya kita bisa login ke aplikasi seperti itu. Jangan sangat interaktif sekali. Nah, selanjutnya di sini eh, bisa kita lihat juga untuk fitur-fitur yang disediakan di sini juga yang seperti live chat tadi, kita bisa berinteraksi dengan aplikasi. Namun untuk first handlingnya itu ditangani oleh bot AI yang sudah sangat smart sekali, yang bisa menanggapi setiap permasalahan atau keluhan yang dihadapi. Nah, di sini untuk bisa kita lihat untuk fitur help tadi, Tokopedia menyediakan Tokopedia Care. Jadi ketika ada permasalahan user itu bisa langsung dilaporkan di bagian ini. Jadi nanti akan dibantu oleh pihak Tokopedia. Sangat interaktif sekali. Nah, dari beberapa poin sebelumnya, jadi kita bisa menyimpulkan beberapa bentuk atau beberapa kelebihan. Kira-kira apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Tokopedia ini berdasarkan perspektif atau pandangan sendiri sebagai usernya. Ini berdasarkan pandangan pribadi. Nah, yang pertama itu kita bahas dulu kelebihannya. Nah, seperti yang dibilang tadi, itu kemudahan navigasi, di mana navigasi yang ditingkatkan dengan akses cepat ke fitur-fitur populer seperti flash sale, membuat pengalaman belanja lebih efisien. Jadi, menu-menu yang disediakan itu sudah mempercepat proses pencarian kita. Kira-kira kita butuh barang apa, kita bisa mencari secara spesifik, dan itu bakalan akan memakan sedikit waktu atau lebih efisien dalam proses pencarian barang yang kita butuhkan. Terus desain responsif. Nah, aplikasi semakin optimal untuk berbagai perangkat, termasuk peningkatan kinerja pada perangkat dengan spesifikasi rendah. Terus interaksi visual, peningkatan pada animasi dan transisi memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan dan modern. Nah, seperti itu. Jadi banyak seperti bot AI tadi itu merupakan satu kelebihan juga di mana bisa membantu setiap user yang mengeluhkan. Karena kan terkadang zona waktu kita tuh berbeda, itu bisa ditangani oleh bot AI untuk pertanyaan-pertanyaan yang umum diajukan. Nah, sekarang kita lihat dari kekurangannya. Mungkin dari notifikasi yang pertama. Meskipun notifikasi promosi dapat di custom, beberapa pengguna mungkin masih merasa terganggu oleh frekuensi notifikasi yang tinggi dan banyak. Ini sering terjadi. Banyaknya notifikasi yang masuk ke aplikasi user itu terkadang itu bisa membuat user tidak nyaman dengan notifikasi-notifikasi yang sekiranya itu tidak terlalu dibutuhkan. Nah, terus dari sisi performa aplikasi atau kinerjanya, terkadang memang untuk aplikasi ini itu ketika kita akses itu lambat. Mungkin ini terjadi ketika banyaknya yang akses ke aplikasi tersebut gitu ya. Karena kan pastinya aplikasi ini di develop dan di running di sebuah server. Mungkin banyak semakin banyak user yang akses itu bisa mempengaruhi juga terhadap performansi dari aplikasi. Nah, pada kondisi jaringan yang kurang baik, aplikasi bisa terasa lambat, terutama saat membuat banyak konten visual dan lain-lain. Pencarian spesifik. Nah, pencarian produk spesifik kadang-kadang masih kurang optimal, terutama untuk produk-produk yang kurang populer. Nah, ini untuk produk-produk yang kurang populer mungkin sedikit ada kesulitan untuk mencarinya, proses pencarian. Oke, mungkin itu dari beberapa poinnya bisa kita simpulkan. Nah, yang pertama, secara keseluruhan, Tokopedia terutama ini kita ambil datanya itu per Juni 2024 menawarkan user experience yang lebih modern dan efisien dengan desain UI atau user interface yang diupdate, yang selalu diupdate dan fitur-fitur canggih. Beberapa area seperti manajemen notifikasi dan pencarian produk spesifik masih dapat ditingkatkan untuk meningkatkan user experience yang lebih baik lagi secara keseluruhan.
seperti itu. Nah, mungkin itu untuk summary-nya. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari analisa analisa dari sebuah aplikasi e-commerce untuk user interface-nya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.